banyak orang itu ngerasa nggak layak bermimpi. Nggak layak bermimpi. Langsung nolak gitu Langsung, ya. Ketika bentar mas, ngerasain impian tercapai, impian aja nggak punya, kan gitu. Astaga, kata saya ini, saya zolim banget emang, gitu ya. Nggak masuk di teman-teman yang memang di fase itu, gitu ya. Dan ini tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah ya teman-teman ya. Ini hanya perbedaan state of mind aja ya. 1, 2, 3, 4 ini. Jadi buat teman-teman di level 1, Mas Teguh, mereka bahkan tidak punya keinginan untuk bermimpi besar. Gitu. Nah, banyak orang yang punya impian besar tapi taruh di kuadran yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin. Ini nggak bisa. Disuruh meditasi juga percuma. Disuruh bangun impian, disuruh rasain impiannya nggak kerasa. Gitu. Karena yang pertama mungkin kejauhan. Yang kedua, mungkin ngerasa nggak layak. Ini 2 hal yang sering terjadi. Halo teman-teman Kedamaian ID, welcome back. Welcome back, yes. Sudah ada Mas Fadli di sebelah saya. Dan Mas Teguh di sebelah saya di tempat cucian mobil ya. Ini kebetulan hujan juga Mas Fadli. Lagi hujan gede dan ya kayaknya kita mendingan syuting ya, mumpung ada mic dan kamera. Jadi sambil nunggu mobil dan nggak tahu nih abis dicuci ya hujan lagi. Di luar hujan teman-teman. Sia-sia ternyata. Jadi kita langsung ngobrol aja ya, karena ternyata Mas Teguh ada pertanyaan-pertanyaan yang wah ini kayaknya mendingan direkam ya, karena akan berguna buat teman-teman. Oke, coba diulang pertanyaannya Mas Teguh. Oke, siap. Ini mungkin buat teman-teman ya, insya Allah pertanyaan ini relate sama teman-teman. Kenapa relate gitu ya? Karena saya mikirnya gini, ada banyak teman-teman yang masih mungkin sebenarnya saya dapat pertanyaan ini dari videonya Mas Fadi sama Mas Angga beberapa waktu yang lalu. Oke. Gitu, ya kan? Yang tentang level pengembangan diri. Nah, ya, benar itu ya, level pengembangan diri. Memang ya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, kita ada banyak program ya di Kedamaian itu, ada manifestasi, ada money flow gitu ya. Iya. Nah, mungkin untuk orang yang biasa gitu ya kan, untuk dengar hal itu aja langsung menolak gitu kan, apa mungkin, apa bisa seperti itu gitu ya kan. Nah, ya pertanyaannya ya sederhana, bagaimana kita tahu bahwa kita itu ada di level 1 atau di level 2 atau di level 3 gitu. Oh, oke. Ini ditanya ini saya langsung ingat rasa bersalahnya lagi. Kenapa saya ngerasa bersalah teman-teman? Karena ya jujur aja, teman-teman coba komen. Ada nggak di antara teman-teman yang merasa ngelihat program-program yang ada di Kedamaian ID kok kayaknya nggak ngaruh ke saya? Atau mungkin ngelihat penawarannya aja bahkan kayaknya saya nggak masuk deh di situ Mas Fadli gitu ya. Karena ternyata memang setelah kita bahas sama Mas Angga itu Mas Teguh. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Program-program kita itu untuk level menengah ke atas gitu. Jadi dari 4 level pengembangan diri itu ya, mungkin kita minimal akan bisa memberikan manfaat kalau teman-teman minimal ada di level 2 ya. Atau di level 3 bahkan, seperti itu. Ya, 4 levelnya apa ya teman-teman tonton aja videonya udah beberapa waktu yang lalu ya tentang 4 angka pengembangan diri ini, saya ngobrol sama Mas Angga. Dan pernah banget sebetulnya mungkin puluhan hari sebelumnya karena kita upload setiap hari satu ya, jadi cukup lama. Dan ini yang jadi moral obligation saya Mas Teguh, ngerasa kalau waduh ternyata memang nggak bisa loh. Sesederhana ini aja mungkin teman-teman ya. Ada nggak di antara teman-teman mungkin yang mikir, ini feedback yang langsung dapat ke saya nih ya, mungkin beberapa mewakili teman-teman. Ketika kita ngomongin tentang let's say merasakan impian itu sudah tercapai. Kan saya bilang untuk mempermudah kita mendapatkan impian kita atau manifestasi impian kita kan perlu bergetar selaras sesuai dengan ketika impian itu tercapai. Kita bayangin ketika impian itu tercapai, rasanya itu apa? Betul. Nah, setelah kita bahas 4 level ini, Mas Teguh, nggak masuk buat yang pertama. Karena di level pertama, teman-teman, banyak orang itu ngerasa
nggak layak bermimpi. Nggak layak bermimpi. Langsung nolak gitu Langsung, ya. Ketika bentar Mas, ngerasain impian tercapai. Impian aja nggak punya, kan gitu. Astaga, kata saya ini, saya zolim banget emang. Gitu ya. Nggak masuk di teman-teman yang memang di fase itu, gitu ya. Dan ini tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah ya teman-teman ya. Ini hanya perbedaan state of mind aja ya. 1, 2, 3, 4 ini. Jadi buat teman-teman di level 1, Mas Teguh, mereka bahkan tidak punya keinginan untuk bermimpi besar. Gitu. Ya kita udah pernah bahas ya, ada kuadran di mana impian yang kita inginkan itu tidak mungkin, ada yang mungkin, ada yang pasti terjadi. Betul. Nah, banyak orang yang punya impian besar tapi taruh di kuadran yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin. Ini nggak bisa. Disuruh meditasi juga percuma. Disuruh bangun impian, disuruh rasain impiannya nggak kerasa. Gitu. Karena yang pertama mungkin kejauhan. Yang kedua, mungkin ngerasa nggak layak. Ini 2 hal yang sering terjadi. Jadi orang tuh ngerasa kayak, aduh misalnya dia punya income, let's say misalnya 5 juta sebulan. Terus kok orang kayaknya bawa Lamborghini keren gitu kan. Wah mantap. Kalau dikasih mau nggak? Yo mau banget. Apakah menginginkannya sebagai impian? Enggak deh kayaknya. Mungkin buat mereka di luar sana, iya. Tapi saya ya entry level dulu lah, gitu kan. LCGC misalnya, gitu kan. Yang memang bisa dijangkau lah. Yang ratusan juta dulu deh Mas Fadli, 200-300 juta dulu lah gitu ya. Jangan ngomongin mobil yang 18 miliar gitu loh. Nah, itu terjadi teman-teman. Saya nggak bisa paksain impian 18 miliar ke teman-teman yang masih menginginkan mobil 200 juta tadi gitu ya. Level 1 tadi gitu. Itu tadi. Jadi bukan buat saya Mas Fadli. Atau ada teman-teman yang memang merasa tidak layak menerima Mas Teguh. Gitu. Ketika sebuah keinginan yang diinginkan sangat banyak orang, misalnya kayak naik haji gitu ya, atau pergi ke tanah suci yang lain gitu ya. Teman-teman di agama apapun kan punya keinginan untuk itu gitu ya. Atau misalnya membahagiakan orang tua sampai di level yang ya tadi gitu ya, berangkatin ke tanah suci, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau beliin rumah yang besar dan nyaman, beliin kendaraan yang mewah gitu kan. Sebagai wujud berbakti pada orang tua, ceritanya kan gitu. Ya keren sih, ideal sih kelihatannya. Tapi aduh, kayaknya dengan value diri saya nggak layak dapet itu deh Mas. Nah, disuruh bayangin juga nggak kebayang. Rasanya nggak kebayang. Saya bahkan di satu webinar Mas Teguh, itu pernah sampai orang tuh ngomong, dan keterbatasan saya ya teman-teman ya, saya mohon maaf. Teman-teman ada yang bilang, Mas gimana caranya? Kita belum pernah makan bakso, disuruh ngebayangin rasanya makan bakso. Bakso, betul. Astaga. Ya memang belum Mas Teguh. Yes. Nggak bisa dipaksakan seperti itu, gitu. Semua impian yang kita inginkan, pasti kita belum pernah punya. Gitu. Tapi kalau rasanya aja nggak bisa merasakan, berarti kan itu bukan impian dia. Atau ketinggian, atau kejauhan. Gitu. Kan rasanya beda ya Mas Teguh ya? Di level Mas Teguh kan pasti ada dong. Hal-hal yang ketika Mas Teguh inginkan, wih asik ini kayaknya keren banget ini. Tapi ketika terlalu jauh, mantap sih, tapi ya nggak tahu bakal udah nyampe apa enggak. Ada kan hal seperti itu gitu kan. Punya gedung dengan aset 1 triliun misalnya. Keren, tapi mungkin kayaknya nggak tahu deh buat gua apa bukan kan gitu. Tapi kalau mobil 1 miliar mungkin kan gitu. Nah, hal seperti ini terjadi Mas Teguh. Makanya kita perlu kenal level kita tadi gitu. Apakah termasuk level itu tadi Mas Fadi? Bisa jadi aku di level 3 untuk yang harga misalnya, atau di level 2 yang untuk harga mobil 1 miliar. Kan gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ke level yang 18 miliar? Kayaknya bukan gua. Jadi level 1, apakah seperti itu? Yes. Jadi level ini bukan kayak kita sekolah ya teman-teman ya. Naik kelas, naik kelas. Enggak. Di setiap peran dalam kehidupan kita, teman-teman bisa menyikapinya dengan level yang berbeda. Gitu. Bisa jadi kita di kantor jadi sangat dewasa, bapaknya anak-anak gitu kan. Wah, mengayomi banyak teman-teman gitu kan. Wih, itu kita di level 2 dan level 3 tuh. Bijaksana, bisa memotivasi, bisa ngasih visi, memberi impian orang lain gitu kan. Membuat orang berubah dari tadinya merasa tidak mampu jadi merasa mampu dan pede gitu. Begitu pulang ke rumah, kita jadi anak dari bapak yang otoriter misalnya, merasa jadi korban. Level 1 dia di rumah. Jadi level 1 Kenapa Tuhan memberikan ayah seperti ini kan? Beda. Gitu. Bisa begitu Mas Teguh. I see. Bisa. Bisa seperti itu. Di level yang berbeda, mungkin di komunitas keagamaannya misalnya, wah dia bisa level 3 atau level 4. Gitu. Dia bisa sangat spiritualis dan bijaksana. Bisa. Ada segmentasinya gitu ya berarti ya? Ada segmentasinya. Jadi ini
kayak keimanan. Betul, betul. Naik turun. Jadi levelnya nggak Gitu. bisa mencakup keseluruhan. Nggak bisa. Dan bisa naik turun. Bisa naik turun. Bisa juga. naik turun. Betul, betul. Ada hari ketika menghadapi kondisi yang sama, kita dengan sadar berada di level yang lebih tinggi, ada hari di mana kita hilaf, itu mungkin. Dan kita lupa kalau kita ternyata menyikapi sesuatu dengan level yang lebih rendah. Gitu. Kan lebih mudah, lebih effortless kalau levelnya lebih rendah. Gitu. Itu dia yang seringkali, contohnya gini deh, di level 3 dan level 4 ya teman-teman, teman-teman itu akan mulai menemukan passion Anda, asik banget ngerjain sesuatu, kayak Mas Teguh nih ya. Gua nggak sabar bro, pengen ngajar kan dia gitu ya. Ada satu program yang kita sedang akan launching teman-teman ya di komunitas sebelah, di mana Mas Teguh akan ngajar, itu dia excited banget. Itu dia bisa seharian ngajar, nggak berasa kerja. Yes, betul. Gitu. Ya effortless aja karena Asik happy gitu aja kan. gitu, Ketemu benar-benar. orang, ngerjain Berbagi. kerjaan yang dia suka bareng-bareng kan, berbagi, dapat ucapan terima kasih, kan itu kayak fulfill ya, kayak hatinya terpenuhi dengan loving and kindness kan gitu. Aku baru sadar ternyata itu termasuk ya ternyata. Itu di level 3, bahkan mungkin level 4 Mas Teguh. Kenapa? Karena mungkin buat orang lain yang masih di level yang 1 atau 2, ngelihat Mas Teguh, gila Mas Teguh kerja keras luar biasa. Yes. Tapi di Mas Teguhnya, enggak gue effortless. Iya, betul. Karena bukan tidak kerja keras buat Mas Teguh kerja keras. Tapi karunia teman-teman yang di level 4, itu kita punya yang namanya bliss. Yang namanya ngeflow. Yang namanya, apa ya, kayak berkah yang luar biasa terjadi itu ada dalam diri kita. Sehingga mau sampai jam 3 pagi kita ngulik ini, nggak kerja keras. Yes, Orang betul, lain pikir, gila mentor kita kan gitu ya. Wih, Iya, ngerjain iya. kerjaan ini sampai jam 3 pagi. Aku gitu. ada database sampai bertahun-tahun, 2 tahun gitu ya kan. Mungkin orang berpikirnya, wah itu kerja keras banget ya. Itu pasti Kan berat banget tuh bener, kerjanya. bener, bener, bener. Yang dikerjain sama, Betul. asli. Tapi ada orang yang ngerasa berat ngerjainnya, ada orang yang ngeflow. Nah, ini cuma perbedaan level. Gitu. Jadi sama. Gitu. Kayak sesimpel gini. Sih. Perbedaan antara level 1 sama level 2 aja nih ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang menyadari apakah saya di level 1, Mas Fadli, Ah, tanda-tanda simpelnya gini. Hmm. Bedain antara point of view teman-teman semua ketika teman-teman mendapatkan kejadian yang tidak enak di kehidupan, gitu ya. Teman-teman melihat itu sebagai apakah kita sebagai korban di mana kehidupan itu terjadi kepada kita. Kita tertimpa kejadian itu. Kita sebagai target kejadian itu. Kalau iya, itu level 1. Oke. Tapi kalau di level 2, naik level aja teman-teman, beda point of view. Kejadiannya sama, yang enggak enaknya sama perkataan orang lain, kejadian, peristiwa, apapun itu. Tetapi point of view kita adalah life happen for me. Kehidupan diciptakan Tuhan terjadi untuk saya. Oke. Sehingga kita sadar, kalau ini dikasih untuk kita, tapi kita masih merasa berat, mungkin kita belum tahu tujuan baiknya. Yes. Apa ya kira-kira tujuan baik Tuhan ngasih ini? Itu udah level 2 tuh. Kita coba cari tahu, apa ya kira-kira hikmah di balik semua ini.